hadir pada hari ini. Engkau juga yang memberkati dan melawat kami. Hamba minta tidak ada satupun yang pulang dengan sia-sia, tapi setiap kami pulang dengan diubah dan diberkati hidup kami oleh Yesus sendiri. Hamba mintakan Kau beri dengan limpah atas setiap kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Ajar kami untuk kenal Engkau secara pribadi dan dengan lebih lagi, supaya hati kami makin berpaut hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percayakan firman-Nya berkata, amin. Sebelum Anda duduk, kenapa tidak beri salam 3-4 orang, katakan, sore ini Anda kelihatan lain dari biasanya. Alright, silakan duduk saudara. Petang hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya rasa sudah beberapa kali saya bagikan dalam satu waktu-waktu yang berbeda. Tapi ini sesuatu yang penting karena ternyata banyak orang Kristen yang belum mengerti dengan persis. Dan sekalipun nanti sudah saya sampaikan, Anda perlu beberapa saat untuk penyesuaian dengan cara dan gaya doa saudara bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat Yudas pasal yang pertama. Surat Yudas pasal yang pertama. Saya akan ajak Anda melihat pada ayat yang ke-20. Yudas pasal yang pertama, lihat pada ayat yang ke-20. Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Saya baca, Anda perhatikan baik-baik. Alkitab berkata, Yudas itu tepat sebelum Wahyu ya. Jadi pada bagian belakang Alkitabmu. Yudas pasal pertama ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan Alkitab berkata, baca sama-sama, 2-3, berdoalah apa? Dalam Roh Kudus. Nah, apa artinya berdoa dalam Roh Kudus? Sebagian orang berkata, oh ini doa dengan bahasa roh Pak. Ya mungkin juga, tapi tidak terlalu tepat sebetulnya. Apa artinya berdoa dalam Roh Kudus? Kalau kita berkata itu bahasa roh misalnya ya, bagaimana kalau kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Apakah itu di luar Roh Kudus? Apakah itu bukan doa yang dari kedagingan kita? Misalnya begitu. Nah, saya baca sebuah terjemahan lain yang menarik sekali. Alkitab mengatakan di ayat yang ke-20 dikatakan, praying in the guidance of the Holy Spirit. Berdoa dalam guidance, dalam bimbingan dari Roh Kudus. Doa dalam Roh Kudus artinya, saudara kalau berdoa dalam bimbingan Roh Kudus. Nah, ini yang seringkali diabaikan oleh orang percaya. Tanpa sadar, sebagian besar kita merasa tahu bagaimana kita berdoa. Dan selalu kalau kita ditanya, kamu berdoa? Berdoa. Ngerti bagaimana berdoa? Ngerti. Yang kamu minta apa tahu? Tahu. Sebetulnya tidak tahu, saudara. Karena itu Yudas mengatakan bahwa kita harus praying, berdoa in the guidance of the Holy Spirit. Berdoa dalam guidance, dalam bimbingan Roh Kudus sendiri. Kita tidak boleh sebetulnya berdoa dengan mau sendiri. Ya mungkin boleh, tapi tidak akan berarti terlalu banyak. Efisiensinya akan rendah sekali. Dan efektivitasnya akan diragukan. Kebanyakan orang Kristen itu salah berdoa. Ketika dia berdoa dengan kemauan manusia yang begitu besar, sehingga begitu banyak permintaan diajukan ke Tuhan, lalu kemudian sebagian besar tidak ada respon dari surga. Lalu akibatnya kita kecewa. Kita berkata, mana buktinya? Aku berdoa begitu banyak. Aku berdoa begitu lama. Begitu banyak kalimat-kalimat keluar. Aku berdoa untuk ini, untuk itu. Sebagian besar tidak ada hasilnya. Lalu kemudian kita kecewa dengan Tuhan. Saya berdoa sore ini akan meluruskan apa yang selama ini bengkong dalam hidup kita. Dan saya mau tanya, siapa yang ingin doanya efektif di hadapan Tuhan? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Saya beritahu saudara ya, Tuhan tidak senang kita berdoa bertele-tele. Alkitab berkata itu. Tapi kita kan seringkali doanya bertele-tele. Nah kalau Anda mau doa yang efisien, yang efektif,
Perhatikan yang Alkitab ajarkan. Praying in the guidance of the Holy Spirit. Berdoa dalam guidance, dalam bimbingan daripada Roh Kudus sendiri. Nah, kenapa perlu bimbingan Roh Kudus? Sekarang mari kita lihat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat yang ke-26 saya akan bacakan buat saudara, dan ayat yang ke-27 bahkan 28 lah. Roma pasal 8, lihat ayat yang ke-26 mulai. Roma pasal 8, lihat ayat yang ke-26. Saya sudah berkali-kali membacakan ayat ini, tapi tidak akan pernah saya segan melakukan yang Tuhan perintahkan. Saya ulang lagi buat semua kita. Roma 8, lihat mulai ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Berhenti dulu. Jadi Alkitab berkata, kita ini punya kelemahan. Dan kelemahan itu ternyata tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan kita. Perlu Roh Kudus yang membantu kita. Ya, kita ulang lagi. Alkitab berkata, demikian juga Roh, R-nya huruf besar, Roh Kudus artinya membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, apa kelemahan kita? Dijelaskan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ada yang berkata, tahu Pak, nah itu minta itu kan salah. Saudara harus mengerti begini, Tuhan itu bukan ATM, ya, yang kalau Anda punya kartunya, Anda berasa punya tabungan, ada saldonya, tinggal Anda masukkan, pencet nomor PIN-nya, terus keluar di ACC, jumlahnya berapa, Anda pencet, langsung keluar. Tuhan bukan ATM. Dia juga bukan almari Coca-Cola. Anda masukkan uang beberapa ribu rupiah atau 1.000 rupiah di koin, pencet Sprite, cek, udah dapat Sprite 1. Tuhan bukan seperti itu. Dia itu pribadi. Ngerti? Saudara harus ngerti akan, tanda petik ya, moodnya Tuhan. Anda harus ngerti detik itu dia kepingin apa. Dia maunya bagaimana. Sama dengan ketika saudara sebagai anak datang ke orang tua. Ya toh? Anak yang cerdas tidak akan langsung berkata, makasih nih. Kaplok sama orang tuanya. Ya toh? Dia ngerti ini, mamaku lagi ngamuk ini. Sudah, kalau ngamuk, jangan diributi dulu. Pijetin dulu, saudara. Setelah lega hatinya, baru berkata, jikalau mamah berkenan. Ya toh? Nanti orang tua akan mulai tertawa. Nah, tertawa dia berkata, separuh sudah kena, dia tertawa. Lalu kemudian dia terus, dan dia dapat. Tapi kalau Anda main paksa, repot, saudara. Ada orang-orang yang berkata, enggak, pokoknya gua ngotot. Nah, saya berkata begini, ada saatnya saudara bisa ngotot dengan Tuhan, dan terpaksa Tuhan beri. Tapi nanti ujung nasibmu kayak si bungsu, yang belum waktunya engkau minta harta warisanmu, ujungnya engkau di kandang babi. Nah, itu berbahaya. Nah, Alkitab berkata, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Artinya begini, cara sembahyangnya bagaimana, mintanya yang seperti apa, apakah perlu minta atau tidak, atau harus menghimbau saja, atau dibiarkan sambil mengucap syukur, kita tidak tahu. Jadi sebetulnya kalau orang ngajari kita suatu formula doa tertentu, saya berkata, itu keliru. Formulanya sebetulnya tidak ada formulanya. Total tergantung dari pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya mau ulang lagi ayat ini, lihat baik-baik. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, kalau nggak ngerti bagaimana Pak? Teruskan ayat berikutnya. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, ini intinya, sesuai dengan kehendak Allah berdoa. Jadi kalau Anda mau efektif, doa kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang ngerti itu cuma Roh Kudus. Manusia kita tidak tahu kehendak Allah itu bagaimana buat kita. Ngerti ya? Kita mengatakan, ulang lagi ayat 27,
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia, roh itu, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Baru ayat berikutnya dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam hal doa kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi intinya kalau Anda berdoa dalam Roh Kudus itu harus kita sadar itu praying in the guidance of the Holy Spirit. Nah, mari kita lihat sekarang bandingkan dengan 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal 2, lihat pada ayat yang ke-9, saya baca sampai ayat yang ke-16. Mari kita lihat bagian demi bagian lagi di ayat ini. 1 Korintus pasal 2, lihat mulai ayat yang ke-9. Kita berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Perhatikan, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh roh. Apa yang roh nyatakan? Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi gini saudara, Allah itu menyediakan segala yang luar biasa, yang sampai nggak kepikir kita itu Allah sediakan. Tapi yang memberitahu kita siapa? Roh Kudus yang menyatakannya kepada kita. Dia ngajari begini, jatahmu itu ini loh, bapakmu punya ini buat kamu. Kamu mintaan ini, kamu ngomong begini, kamu ngomong begitu. Dia yang ngajari kita. Itu praying in the guidance of the Holy Spirit. Teruskan lagi ayat berikutnya. Ayat yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada seorang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, perhatikan ini, tetapi roh yang berasal dari Allah. Untuk apa? Perhatikan, Roh Kudus itu untuk apa? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Roh Kudus membuat kita ngerti yang Allah sediakan, berikan, karuniakan buat kita itu apa? Yang tahu cuma roh Allah. Jadi kalau Anda tidak berdoa dalam guidance-nya Roh Kudus, ya ngerti apa-apa. Teruskan lagi ya, teruskan lagi. 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi, perhatikan, ini luar biasa, kami memiliki apa? Pikiran Kristus. Jadi kalau Anda ini begini ya, Roh Kudus ngomong terus ke saudara, ngajari Anda banyak hal, lama-lama kau ngerti. Oh, Kristus itu cara mikirnya begini. Ya toh? Anda kalau bergaul dengan saya misalnya, saudara bantu saya dalam pelayanan. Saya minta begini. Ya toh? Sekian lama bergaul, Anda kan ngerti. Oh, ini orang cara mikirnya begini. Mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, Anda bingung. Setelah beberapa lama, Anda ngerti. Oh, ini orang kalau mikir caranya begini. Paulus tidak berani berkata, kami memiliki pikiran Kristus karena apa? Dia terus dalam guidance Holy Spirit. Ya lama-lama ngerti dong. Oh, Yesus itu cara mikirnya begini. Di situ saudara kenal dengan dia secara pribadi. Nah, saya beri contoh ini.
Saya beri contoh. Tahun ini ada 2 pengalaman yang saya alami yang luar biasa. Dan 3 pengalaman yang menyedihkan yang saya alami. Dalam sisi yang satu aja. 2 yang hebat itu adalah, ini menurut saya Tuhan lah. Dalam tahun ini, kita kan baru 3 bulan lebih sedikit lah. Saya diberi anugerah Tuhan, hadir di 2 KKR kesembuhan ilahi. 1 di Pakistan, 1 di Medan. Jauh banget saudara. 1 di Pakistan, 1 di Medan. Kelak bulan depan, Semarang gantian saudara. Ya. Saya melihat mujizat Tuhan luar biasa. Merit Hiki buat KKR di Lahore. Saya paginya ngajar untuk hamba-hamba Tuhan. Malamnya saya ikut KKR. Hanya ikut lihat, nonton sebetulnya. Dan beliau ini kalau ngajar aneh. Biasanya orang diajak terima Yesus dulu. Baru kemudian dia mendoakan yang sakit. Dia enggak. Dia khotbah. Dia mendoakan orang sakit. Begitu banyak orang sembuh. Suruh masuk ke depan bersaksi. Dites. Begini-begini segala macam. Pinter lah. Wah hebat sekali. Dan orang-orang ini bersaksi, saya bukan orang Kristen. Dia nyebut agamanya dan dia berkata, Yesus menyembuhkan saya. Jadi itu orang 90.000 di lapangan itu. Mereka lihat semua, Yesus yang luar biasa. Baru dia berkata, nah Anda tahu, Yesus itu hidup. Siapa mau percaya kepadanya? Wah orang semua angkat tangan. Buat saya itu surprise sekali. Itu membongkar teologi banyak orang saudara. Saya kemudian ke Medan. Lihat KKR-nya Peter Yangren. Banyak orang disembuhkan. Yang di Semarang sekitarnya dalam 3 hari 100 orang sembuh. Saya berkata luar biasa. Banyak orang mengalami kesembuhan. Saya lihat itu. Dalam 1 tahun ini 2 KKR kesembuhan ilahi. Saya dibawa Tuhan untuk lihat itu dengan mata kepala sendiri. Tapi di tahun yang sama saya ketemu dengan 3 orang pria. Sakit parah. Geletak tak berdaya. Yang 1 saya doakan meninggal dunia. Yang 2 saya doakan tidak terjadi apa-apa. Saudara frustrasi tidak lihat itu. Yang 1 saya sempat berkata, nanti saya telepon ya. Saya kasih kamu ayat-ayat kesembuhan. Malamnya saya ingat janji saya. Saya ambil Alkitab, saya buka Alkitab. Saya masih ingat itu 2 Selasa yang lalu. Malam-malam jam 10. Saya ambil Alkitab, saya tulis beberapa ayat kesembuhan. Sementara saya baca Alkitab soal kesembuhan. Hati saya ini, kalau dibilang ngeluh ya ngeluh, komplain ya komplain, ngamuk ya tidak berani saudara. Saya ngomong dengan Tuhan begini, Tuhan. Ini gimana sih saya bilang. Katanya engkau ini penyembuh. Nah itu tak doakan malah mati. Gitu. Lama-lama kan dikenal pencabut nyawa ini. Kalau Pak Yusak kan, ora apa-apa. Enak tak diekung. Langsung munggah surga. Pulang. Nah tapi keluarganya kan nangis-nangis saudara. Wong kepinginnya sembuh. Gitu. Nah kalau memang begitu ya beneran. Gampang gitu urusannya. Saya bilang, katanya gereja itu ngeberi kuasa. Nginjak ular kalah jengking. Ini belum kalah jengking sudah cacing aja sudah gila kok saya berkata. Piye ini gereja bagaimana? Kadang-kadang Tuhan saya itu dipepet orang saudara. Kalau mau doakan orang itu yang sakit diomongin, ini loh yang banyak mujizat. Saya bilang apa nih? Aku teko lemes awakku meriang kok saya bilang banyak mujizat katanya. Saudara bisa tahu nggak frustrasinya itu? Anda sadar sebagai manusia tidak punya kuasa. Tapi orang berharap begitu banyak. Ya, saya ngomong apa adanya. Ya, memang manusia tidak berkuasa. Yesus yang luar biasa. Nah saya malam itu saya di kamar saya ngomong, Tuhan. Ini saya ngomong pakai, yang saya ngomong ke Tuhan. Tidak saya perhalus lah. Kalau engkau mau Tuhan. Gampang. Lihat orang sakit. Jos. Sembuh. Nah sekarang plus mati. Repot saya bilang. Kalau engkau mau dulu Tuhan. Alkitab ini penuh ayat kesembuhan. Dan ini jos bener ini. Gitu. Langsung jos. Kalau engkau mau. Tapi. Percaya. Saya bilang Tuhan aku terus terang capek. Lihat banyak orang ya misalnya ya.
sakit, didoakan. Beriman, beriman. Tambah parah, tidak beriman sih. Wes sudah ngeletak, teler. Oh, disalah-salahke. Anda baca di Alkitab itu. Orang yang 38 tahun sakit di pinggir kolam Bethesda itu. Gitu. Saya bilang apa? Maukah engkau menjadi sembuh? Malah ngomel. Tidak ada orang yang ngangkat aku Tuhan. Berarti kita tidak beriman. Tetap sembuh lah saudara. Tetap sembuh. Gitu. Ada orang yang anaknya ayan itu kan. Apa kamu percaya? Ya Tuhan, aku percaya. Terus teriak, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Artinya tidak percaya loh. Ya, terpaksa percaya. Tapi dia sadar, gak percaya aku. Tolong Tuhan, aku tidak percaya. Sembuh gak? Sembuh loh akhirnya loh. Saya bilang, Yesus tuh, engkau tuh dulu jos loh. Kami kok bless. Saya bilang, repot ini Tuhan. Ya saya terus terang tanya, piye? Ini suruh ngapain? Ini mati loh Tuhan. Nanti mati kan. Malaikat pencabut nyawa saya ini lama-lama. Saya cuma ngomong gitu saudara. Saya tidak apa-apa. Saya bilang, saya tahu Tuhan. Saya sudah lihat banyak. Engkau kerja luar biasa. Kalau engkau mau beres sebetulnya. Tiba-tiba itu Tuhan ngomong di hati saya. Nah, kenapa kamu tidak melangkah? Loh aku cuma mengeluh kok kau melangkah. Saya bilang. Kenapa kamu tidak melangkah? Maksudnya apa? Aku tidak mau kemana-mana. Aku mau duduk di hadapanmu sini. Kenapa kamu tidak melangkah? Saya bilang, lah melangkah piye? Saya bilang, apa saya ke rumah sakit cari penyakit-penyakit begitu? Ya ke Hong Kong banyak SARS, saudara. Singapura juga banyak. Saya harus bagaimana? Terus Tuhan ngomong gini. Dulu Peter Youngren, ya sing sembuh banyak. Iya, itu jos Tuhan, itu banyak ambeien hilangan cukup jos saudara, lumayan loh itu. Daripada Anda tidak kan begini-begini kan repot tuh. Itu lumayan loh. Mengurangi gangguan pada sekitar toh. Begini-begini kan. Iya tuh. Itu jengkel loh saudara. Katanya yang merasakan, saya tidak pernah tidak akan mau. Basir ambeien bahasa Inggrisnya apa itu? Besair katanya. Oh, apa enggak tahu saya. Bahasa Inggris gabrul-gabrulan gitu. Tapi itu beberapa kan bagus kesaksiannya. Saya bilang lumayan Tuhan, itu lumayan. Terus dia bilang, buat yang sama toh. Tiba-tiba buka pikiran saya. Wah iya ya. Baik Tuhan. Saya ngebel Pak Sugi. Saya bilang, Pak, buat malam kesembuhan ilahi. Ya kapan? So Jumat. Saya bilang, wes cepetan untuk kesuwen. Selak do mati saya berkata, ayo. Selak banyak orang susah saudara. Karena saya tiba-tiba Tuhan ngomong gini. Loh 3 Yohanes 1 ya berkata apa? I wish above all things. Aku berdoa, aku berharap di atas semua yang lain. That thou mayest prosper. Supaya engkau berkelimpahan. And be in health. Dan dalam keadaan sehat. 2. Bukan cuman kelimpahan dan penyakitan kayak Naaman. Percuma gitu. Banyak uangnya kusta dalamnya tidak ada gunanya. Gitu. Berkelimpahan dan sehat-sehat saja. Nah aku sudah ini yang satu. Oke ini sehat ini Tuhan. Dia bilang, kenapa kamu tidak melangkah? Terus disiapin ya. Rebu kan libur tuh. 2 Rebu lalu kan libur. Saya sendirian di kamar. Saya sembahyang tak hadapin Tuhan. Saya bilang, Tuhan aku tegang terus terang. Bilang, gue nerak sing mari bi. Gitu. Nek bilang, pilek sembuh, batuk sembuh, ya lumayan loh. Batuk pilek lumayan karena itu gejala SARS hilang, saudara. Tapi kan ya kurang jos toh. Saya bilang kalau batuk pilek dekolgen ya wani, tapi ini yang jos Tuhan. Saya terus terang minta begitu karena iya toh. Padahal pilek dan batuk itu juga angel mujizat saudara. Karena langsung nyata, gitu. Masih ada atau tidak kan langsung nyata. Tapi kan ya batuk pilek kan orang kan kasarnya manusia itu masih bisa handle gitu loh saudara. Terus saya sembahyang dikasih ayat saudara. Yang tak baca waktu Jumat lalu itu. Dibilang Yesus ngomong gini. Itu hamba dari perwira yang sakit itu kan dipisahkan jarak dengan Yesus. Gitu. Yesus kan tidak datang ke rumahnya. Cukup dia berkata sepatah kata. Dan orang itu sembuh. Dia bilang, kamu nongkrong di studio aja.
Mereka biar di rumah, di mobil masing-masing. Sepatah kata. Waras. Sembuh. Saya bilang, wah betul. Ini rema. Anda tahu ya, orang itu namanya manusia. Saya ngomong apa adanya. Makanya jangan memuja-muja manusia. Percuma, saudara. Yang dipuja cuma satu. Siapa itu? Yesus. Beneran. Jangan muji-muji orang. Yesus. Tak ceritain semua kelemahan saya, Pak. Buka semua supaya Anda ngerti. Sudah kayak gitu ya, sudah diomongi Tuhan, sudah dikasih rema, masih ragu. Ngeri, saudara, terus terang. Nah, belum pernah. Dulu di lapangan itu tidak persiapan. Nek persiapan malah berat itu. Itu Bu Elizabeth itu memang super, manusia super. Mendadak. Lawang datang sore-sore itu. Duduk di lapangan, di panggung. Didatangi Pak Petrus, Bapak yang khotbah dan mendoakan orang sakit. Lho piye to wong panikane jenengan? Saya bilang, "Ya Bapak yang khotbah." Jadi itu tidak persiapan. Karena enggak persiapan tidak terlalu tegang. Apa boleh buat, Saudara? Memang yang tegang waktu itu setelah khotbah doakan orang sakit, terus piye? Untung ada yang sembuh, Saudara, ya toh? Kalau enggak kan repot. Ini cerita apa adanya, manusia tetap ini. Gollywood masih doyan, Saudara. Itu masih tetap tidak bisa yakin. Hari berikutnya itu Rabu malam, ya. Saya masuk kamar doa saya. Duduk ya, saudara. Wah, Tuhan luar biasa. Setelah ada Tuhan Roh Kudus. Bagaimana? Apa ini maumu? Masih tanya, saudara. Saya saksi pada Anda itu. Itu muncul di depan saya kayak asap putih. Sekian detik. Biasanya kalau itu muncul pelan, ini kencang. Saya tahu dia tidak suka hatinya. Seperti dia berkata, kenapa kamu tidak percaya? Wah, saya bertobat, sudah. Wih, ngeri sekali. Dia bilang, ampun Tuhan, aku tidak akan tanya lagi. Karena setan terus ngomong ini, nek orang nosing mari pi, kowe tiru-tiru, kowe, ya ta? Golek perkara, orang nosing mari. Karena Tuhan maunya gini, setelah berdoa, bukan amin, Tuhan memberkati kayak konseling 15 jam, tutup teleponnya bar, mari rak mari, boom. Yang kali itu dia berkata, harap ada hasilnya. Suruh beritahu kalau mereka sembuh. Itu yang berat, saudara. Kalau cuma, dalam nama Yesus sembuh, amin. Baik, tinggal pulang. Tidak ada masalah. Tapi kalau Anda tanya, sembuh tidak? Lapor kalau sembuh. Ya kalau ada, kalau tidak ada. Dan tapi saya bilang, saya bilang, aku tidak peduli. Pokoknya aku tak kerjain yang Tuhan perintahkan. Jam 5 kan sudah dimulai. Dan Tuhan ngomong gini. Jam 5 persiapan. Dia kasih detail yang dikasih. Saya bilang, wah ini pasti Tuhan yang luar biasa. Jam 5 saya turun dari rumah saya. Di mobil ada cerita. Sudah mulailah doa pujian. Ada ngomongin. Saya sudah ngomong gini. Nanti beritahu penyiarnya. Sebelum kamu bicara pun. Orang kalau percaya. Bisa mengalami mujizat kesembuhan. 5.20 sampai di studio. Tak beritahu, saudara. Ngomongmu gini. Langsung lisan. Saya bersaksi pada saudaranya. Setengah jam, dari setengah 6 sampai jam 6 itu. At least menurut, kalau saya tidak lupa, at least itu 15 orang. Sudah kirim berita, Tuhan sembuhkan dia. Satu orang beri kabar gini. Waktu ini penyiar berkata, jangan lihat ke orang, lihat ke Yesus. Dia bersaksi, dia kasih kabar itu. Didatangin Tuhan Yesus beneran, saudara. Dipegang tangannya. Sampai gak kuat ya. Bayangin. Karena Anda tahu itu the whole story ya. Kalau Anda ikuti. Kita mulai jam 6 sampai jam 8. Saya bersyukur saya lihat Tuhan yang ajaib. Dalam 2 jam itu. Total telepon SMS yang masuk. Memberitahu bahwa Tuhan berbuat sesuatu buat hidupnya. Berapa? 147 penelpon. Peter Youngren 3 hari berapa? 100. Rong jam 147. Saya beritahu ya, ketika mereka mulai sembuh, saya lagi minum teh hangat dengan Pak Sugi di studio, saudara. Saya tidak berbuat apa-apa. Yesus yang luar biasa. Amen. Kita punya Tuhan yang ajaib. Tapi saya mulainya in the guidance of the Holy Spirit. Saya tidak ngotot, saya mintain. Saya bilang enggak. Saya bilang, Tuhan, minggu berikutnya pun kalau engkau tidak suruh, ora usah. Tidak usah cari penyakit, ya tak?
Dia bilang, nanti Jumat ini. Diajari lagi, cornya harus begini. Kamu ngomong soal ini. Siapin dulu. Makanya Kamis kalau Anda bisa terlibat, bagus sekali. Doain kota, prayer drive, saudara. Supaya atmosfernya dikendalikan Tuhan dengan luar biasa. Mari percaya, ada tuayan besar sedang Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Yang saya paling suka adalah, dia sudah kerja sebelum saya khotbah. Membuktikan yang hebat bukan manusia, tapi siapa? Yesus yang luar biasa. Itu kalau Anda mau nikmati doa yang efisien. Sekarang mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-42. Yohanes pasal yang ke-11. Ayat 41 dan ayat yang ke-42. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau, perhatikan, telah mendengarkan aku. Dia belum ngomong apa-apa, dia berkata, engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Kenapa dia berani berkata engkau telah mendengarkan? Dia tambahi, dia berkata, engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa, perhatikan, engkaulah yang telah mengutus aku. Penyertaan Bapa atas Yesus itu bukan sekedar iseng. Tapi ada sebabnya. Sebabnya Yesus diutus oleh Bapa. Sehingga apapun yang dia kerjakan itu karena pengutusan Bapa. Karena pengutusan Bapa, maka Bapa selalu mendengarkan dia. Sebelum dia mulai minta pun dia berkata, engkau sudah mendengarkan aku. Karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena engkau yang mengutus aku. Nah, dalam hidup kita, saya beritahu saudara, ini kelemahan orang percaya. Kita ngotot dengan banyak hal dari manusia kita. Tapi kurang guidance of the Holy Spirit. Kurang bimbingan daripada Roh Kudus. Nah, sekarang Anda bertanya, loh Pak, lah kalau sembahyang itu gimana? Boleh nggak kita punya permintaan? Ya boleh. Anda ngomong apapun boleh. Tapi efisiensinya tidak ada jaminan. Nah, saya kalau sembahyang diajari Tuhan berbeda, saudara. Kalau Anda ngadep ke Tuhan, tidak hanya ketika engkau punya waktu sendiri, saat teduh atau doa pribadi. Tapi setiap kali sambil engkau kerja, berbuat apapun, hatimu itu minta Tuhan Roh Kudus, biar hatiku diarahkan ke Tuhan. Saya dengar ketua PGI kita pernah berkhotbah bagus sekali. Saya dengar di Jakarta, beliau berkata, kata doa itu artinya kerinduan yang terarah. Gitu? Jadi terarah kemana? Ke Tuhan. Apapun hatimu arahkan terus ke Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Terus ketika engkau punya pergumulan apapun, jangan langsung. Orang Kristen itu kayak banyak pengamen. Gitu, kayak doa saat teduh. Sembah bagus, nyembah. Ujungnya geletek gini. Terus lagi gitu. Makasih Om. Podo Pak Saudara. Podo. Mesti setelah gini tuh, gini loh. Itu kok otomatis, saudara. Ya tak? Sehingga Bapak di surga itu persediaan uang recehnya banyak lah, karena benesok dingin loh. Digitari begini tuh. Haleluya. Iya, mesti kok gini loh. Tapi itu kan realita. Jadi dia berkata, ya sudah, uang receh tuh. Ya, Pak Oga nih, cepean pokoknya, cepet, gitu. Saya lagi baru-baru ini tukar uang di Jakarta, 100-an yang baru, mengkilap. Untuk apa? Untuk cepean itu. Jadi memberi dengan uang baru. Loh, senang tuh orang dari BI ini baru, wah dapat cepean baru, lumayan. Tapi tetap cepet, saudara. Anda dengan Bapak kan seringkali begitu. Tapi saya belajar begini. Jadi kalau Anda punya kebutuhan tertentu ya, hatimu tuh arahkan ke Tuhan. Tuhan Roh Kudus, tolong aku.
Aku mesti bagaimana Tuhan dengan Bapak soal pergumulanku ini. Ngerti? Itu mulai praying in the guidance of the Holy Spirit. Jangan langsung, otomatis itu dibuang dulu, saudara. Anda tanya, Tuhan, maumu apa? Ini menghadapi seperti ini, Tuhan. Ya mendesak, Pak. Ya ngerti mendesak. Hati-hati loh, jangan kayak Saul. Saul itu kan doa karena kebiasaan. Gitu. Aku belum mempersembahkan korban ke Tuhan. Dikira Tuhan itu sogokan, diap-diapan, saudara. Nah, dikei sapi diobong gitu terus dia tidak kerja. Apa Tuhan itu senang barbecue? Iya toh. Dikira Tuhan itu diap-diapan kayak awake dhewe. Tuhan itu diap-diapan, suap. Nah, sampai dilanggar tuh karena apa? Ibadah karena kebiasaan. Sampai nggak ngerti siapa Tuhannya. Nah kita nggak boleh begitu. Anda kalau punya apa-apa, tanya Roh Kudus, aku ini mesti gimana ya? Aku mesti doa ke Bapak bagaimana? Ajari aku Tuhan. Tolong, engkau mau apa? Nanti engkau akan diajari saudara. Dan kadang-kadang itu aneh. Dia hanya berkata, bilang aja terima kasih. Bilang ini, bilang itu. Nanti saudara akan lihat. Itu luar biasa. Nah, tapi untuk itu ini Anda harus pegang dulu. Coba lihat dulu. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat 7 kita berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu dia berkata, kuasailah dirimu dan jadilah apa? Tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kalau Anda tidak menguasai diri dan tidak tenang, susah doanya. Kenapa susah? Susahnya engkau tidak bisa mendapatkan guidance dari Roh Kudus. Susahnya enggak dapat bimbingan dari Roh Kudus. Gitu. Nah, ini aku punya pengalaman bagus. Harusnya istri saya yang cerita lebih baik, tapi saya cerita nggak apa-apa lah. Saya sudah minta izin kepada anak saya dan sudah mendapatkan izin resmi dari Mr. Samuel. Siapa yang percaya bahwa Tuhan punya rencana indah atas hidup setiap kita, saudara? Anda harus percaya itu. Kami itu juga manusia biasa kok. Dan anak-anak masing-masing punya pergumulan. Anak saya ini sudah diam-diam sudah kelas 6 SD. Sebentar lagi dia akan ujian, kumisnya sudah keluar sedikit, sudah tipis. Nah, dia kayak rambutnya kayak Richie Rich dia dengan wet looknya, dia sudah luar biasa lah. Anaknya mami ini. Tapi dia tanya, kamu kalau punya masalah datang ke siapa? Ke papa. Kok tidak ke mama? Kenapa? Mama suka marah-marah katanya gitu. Jadi dia tahu lah, ya lah. Terus kemudian ini kan dia waktunya untuk daftar SMP. Tes di berapa? 3 tempat. 3-tiganya tidak berhasil. Di psikotes, saudara, di psikotes. Saya tanya sama dia. Ditanyain apa? Ya, misalnya gini. Apa yang kamu kerjakan kalau kamu menghadapi persoalan? Kalau psikotes kan harapannya apa? Saya akan berusaha segenap tenaga atau saya akan minta tolong orang tua atau apapun ya, itu kan itu. Dia jawabannya tidak. Menurut saya benar, menurut ilmu itu salah. Dia jawabnya gini, menyerahkan persoalan sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus. Oh. Ini benar sebetulnya, benar. Bapaknya ngajari gitu terus. Gitu, nyerah, itu menyerah. Engkau Yusak kan ngajari begitu. Dia hafal. Tapi kalau di depan ilmu kan keliru. Ini kok tidak ada usahanya loh, itu angel loh. Menyerah itu angel. Jadi mereka belum mengerti ilmu baru soal menyerah ini. Surrender, bukan solendri ya, surrender. Ada diterjemahkan orang-orang solendri. Jadi 3. Anda, saya tanya, sekolah ABC ini ya cuman ini pilihannya. Tempat lain dan sebagainya saya nggak, I don't know. Nah kita concern dengan pergaulan, dengan apa. Sebab dia mulai gede. Kalau lingkungannya nanti kurang bagus, akan ganggulah pertumbuhan rohaninya.
Saudara sebagai orang tua ya, kalau Anda ngerti hasil begitu itu, apa yang kau buat? Tegang ya, tegang. Panik enggak? Walaupun orang ketoro, iya sebetulnya. Murung tidak? Menurut anaknya Pak Timotius, istri saya murung 3 hari itu. Baru hari keempat, Tante Tina sudah saya ketawa lagi katanya. Diamati sama anak-anak, diamati sama anak-anak. Ya. Jadi kita ini, Anda tuh model apa tuh diamati, saudara ya. Anak-anak tuh lebih jeli kadang-kadang karena mereka ngerti, wah ini kok uratnya kok peteng terus. Nah ini ada sesuatu. Kan mereka tahu pergumulannya ada. Saya ini mencoba untuk tidak terlalu memikirkan, tapi tetap di bawah sadar ini kepikiran. Sampai ketanggur sekali sudah dengan Pak Yusak. Saya malu sekali ceritaan gitu. Hari itu hari apa ya? Dia telepon saya. Pak Yusak kalau telepon saya tidak pernah telepon di rumah. Selalu pakai telepon HP-nya istri saya. Dan beliau kalau telepon tidak pernah halo, tidak pernah. Sore itu dia telepon saya. Kang! Gitu kan. Suaranya persis teman saya, pendeta di Australia, di Melbourne. Saya bisa kepikir orang Melbourne ini. Saya bilang, hei Gus! Saya bilang gitu. Hei kabarnya? Saya bilang. Pak Yusak tak ngono saudara. Tak pikir kau dikira nunggu Irak Gus. Nyateng ya saudara. Dia bilang, aku sama Yusak ini gimana? Waduh sorry om, tak kira aku sama Yusak ini. Kok bisa suara itu persis saudara? Saya ngomong sama istri saya, wah aku ini diam-diam nih ada ketegangan ini di dalam. Loh ini manusia loh saudara. Gitu? Manusia ini. Bensinnya segoliwet ini ya gini nih saudara. Kadang-kadang mumet ya akhir ya. Nah, itu manusia. Nyata nih saudara. Ya manusia ya berusaha berbuat sesuatu. Tapi masih bagaimana? Saya persingkatlah ceritanya. Ya saya beritahu dia, kamu mesti sembahyang ke Tuhan. Yang bisa membuat mujizat Tuhan Yesus. Orang tua bisa apa? Struggle. Gak gampang. Terus hari apa ya? Kamis lah. Ini dialami istri saya. Dia sudah pengen nangis itu berhari-hari ditahan terus saudara. Karena istri saya ini seorang fighter. Fighter, istri saya itu fighter. Luar biasa. Anda kalau kumpul sama dia, hawanya itu pertempuran terus saudara. Melawan setan maksudnya, bukan melawan suaminya. Fighter betul. Ini orang gak gampang ditaklukkan. Fighter betul. Saya senang sekali. Rumah jadi aman dan tentram. Fighter. Fighter. Tapi hari itu dia sudah pengen nangis. Dan dia masuk kamar doa. Terus dia ngomong ke Tuhan gini. Tuhan Roh Kudus, aku mesti ngomong apa lagi? Sebab tidak ada tempat lagi dia untuk pergi. Jalan tertutup semua. Yang sekolah A sudah pasti nggak bisa. Yang B, C rupanya masih coba dipertimbangkan. Saya bersyukur ada banyak orang yang diam-diam support dari berbagai pihak, saudara. Itu bagus. Tapi kita dapat sinyal bahwa ini rasanya nggak mungkin. Ya, tapi betul menyerahkan persoalan sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu sudah teologianya dia sudah tingkatnya advance kalau sudah begitu. Cah cilik ngerti gitu tuh saudara ya tahu. Si orang tua aja susah kok ya tahu. Anak kecil ini hebat anak saya. Lalu kemudian Roh Kudus ngomong gini, ngajari dia bagus. Kamu ngomong aja, Tuhan Yesus, aku ini datang karena aku anakmu. Tidak diajari ngomong apa-apa loh. Tidak diajari, gue harus ngomong gini, ini jaluk sekolah iki mbek tuh ndak. Coba dia ngomongin, aku datang karena aku ini anakmu Tuhan. Dan itu tok yang dia doakan saudara. Nangis di depan Tuhan. Cuma berkata, aku ini anakmu. Saudara tidak bisa tiru-tiru. Nek tiru-tiru, saudara aku anakmu. Ngerti, jawabannya gitu kira-kira. Ya toh? Sebab bukan Roh Kudus yang minta tolong saudara. Anda tiru-tiru tok. Ini kan intinya praying in the guidance of the Holy Spirit ini, ya toh? Roh Kudus ngajari ngomong, aku ini anakmu Tuhan. Dah gitu tok nangis. Saya nggak tahu berapa lama karena saya di Cirebon waktu itu. Itu hari Kamis yang lalu. Dia keluar ruang doa, selesai lega, dia bilang sudahlah, apapun aku hadapi, ya toh saudara.
Jam berapa ya? Jam 12 ya? Jam 12. Satu di antara sekolah itu telepon dia. Dan beritahu, kita timbang, kami ingin membantu. Dan mereka punya filosofi bagus. Setiap anak dilahirkan dengan maksud Tuhan. Kami ingin maksud Tuhan dalam hidupnya juga tercapai. Luar biasa. Terima dia SMP. Sudah berkumis, dia sekarang akan SMP sebentar lagi. Selesai. Dia tertawa, senang istri saya. Anak-anak berkata, Tante Tina sudah bisa tertawa sekarang. Ketahuan ya? Bayangin. Loh kok bisa stres Pak? Dia menungso saudara. Makanya yang dikagumi hanya siapa? Yesus, jangan yang lain. Saya cerita apa adanya supaya saudara ngerti. Toh orang itu punya pergumulan masing-masing. Tapi bagaimana kita menyelesaikannya? Bagaimana kita menyikapi kalau kita menghadapi itu? Itu yang penting buat kehidupan kita. Kira-kira jam berapa ya dia telepon saya? Kira-kira 12:30 lah. Saya habis makan siang dengan Pak Yoel di Cirebon, saudara. Dan istri saya telepon, wah senang sekali. Saya pulang ke hotel. Saya masuk kamar. Saya mau persiapan untuk firman sorenya. Saya bilang dengan Tuhan, saya berdoa, saya bilang Tuhan, Engkau baik Tuhan. Saya berkata, aku berterima kasih, Engkau ini baik. Kau tolong kami luar biasa. Anda tahu? Dan hari itu, detik itu saya dengar Tuhan bicara luar biasa. Dia berkata begini, Engkau selalu melakukan yang aku perintahkan. Mana mungkin aku membiarkan kamu dan tidak menolong kamu. Bayangin saudara. Dia bilang, kau selalu melakukan yang aku perintahkan. Mana mungkin aku membiarkan kamu dan tidak menolong kamu. Saya ingat perkataan Yesus. Coba buka Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8. Ini luar biasa ini. Yohanes 8. Ayat yang ke-29. Yohanes 8 ayat yang ke-29. Dan ia yang telah mengutus aku. Berarti kan ia menyertai aku. Penyertaan itu karena pengutusan, saudara. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau Anda diperintah Tuhan, kerjakan. Jangan nawar, jangan ngomel. Lakukan. Nanti ketika engkau punya pergumulan, dia berkata, mana mungkin aku membiarkan engkau dan tidak menolong hidupmu. Lakukan yang dia perintahkan. Dalam doa pun sama, saudara. Hadapkan terus ke Tuhan. Dan kalau dia diam, Pak. Dia diam, Anda diam. Nanti saudara akan mengalami Tuhan luar biasa. Tadi pagi ada hamba Tuhan dari Hong Kong, saudara. Tapi dia tinggal di Amerika, jadi tidak membawa SARS, ya. Nanti baru bulan Juni akan pindah balik ke Hong Kong. Dia banyak main di gereja bawah tanah di Cina. Dia cerita ada orang Kristen di penjara di Cina. Setiap kali diinterogasi, Roh Kudus ngajari dia. Ngomongnya jawabnya begini. Satu kali diinterogasi, Roh Kudus tidak ngomong apa-apa. Dia ngapain? Juga tidak ngomong apa-apa. Wah, disiksa habis, saudara. Sampai polisinya tuh, yang anak buahnya tuh sampai kasihan berkata, kamu tuh ngomong loh. Supaya kamu gak disiksa. Dia bilang, ngomong apa? Wong Tuhan tidak ngomong apa-apa. Lah aku suruh ngomong apa? Bayangin, saudara. Tapi ini orang kuat. Luar biasa. Saya belajar penyertaan itu karena pengutusan. Kalau engkau diutus di perintah Tuhan, apapun yang dia perintahkan dalam doamu, sampaikan, katakan itu. Saudara akan lihat praying in the guidance of the Holy Spirit. Amen, saudara. Saya pulang dari Cirebon, Jumat pagi jam 2 saya nyampe. Pagi-pagi istri saya sudah berseri-seri wajahnya. Tak nyanyikan lagu lama kami. Ku tahu roh Allah ada di sini. Saya bilang, dia ketawa-tawa. Lihat perubahan pada setiap wajah. Dia senang sekali.
Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi, karena roh Allah ada di sini. Nah, itu tambah kumi nih, itu tambahin gitu dulu. Hanya orang-orang lama yang kenal lagu itu. Tapi enggak. Saya belajar sesuatu. It's true. Bila roh Allah itu turun, sesuatu pasti terjadi. Wajahnya berubah. Banyak orang karena ngotot dengan maunya sendiri. Sebagian besar doanya nggak efisien. Praying in the Holy Spirit, in the guidance of the Holy Spirit. Ayat yang terakhir, Roma 8. Lihat sekarang pada ayat yang ke-14. Dan ini purpose-nya, ini tujuannya. Kenapa kita mesti doa dalam Roh Kudus? Praying in the guidance of the Holy Spirit. Ayat yang ke-14. Roma 8, ayat yang ke-14. Nah, kita berkata, kita akan baca bersama-sama. Roma 8:14, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kata dipimpin itu akar katanya artinya intense konflik. Konflik yang berat sekali. Memang betul. Sebelum Anda bisa dipimpin rohnya, daging kita mau ngotot, berjuang, konflik. Tapi kalau Anda makin menyerah, gitu, tadi menyerahkan persoalan sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus itu, engkau akan jadi apa? Anak Allah. Dan kata anak di sini dari kata Girika huios, yang artinya a mature son, anak laki-laki yang dewasa. Bukan lagi anak kecil, tapi anak laki-laki yang dewasa. Kedewasaan kita itu ditunjukkan dengan seberapa besar pimpinan roh Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau belajar lewat doa kita, praying in the guidance of the Holy Spirit, saudara dan saya akan dibuat makin lama akan makin dewasa dalam Dia. Amen. Tutup Alkitabmu dan arahkan hatimu ke Tuhan Yesus yang baik. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Saya mau ajak Anda nyanyikan lagu tadilah. Ku tahu roh Allah ada di sini. Siapa yang percaya kalau roh Tuhan di tengah-tengah kita, itu perubahan dalam hidup kita akan terjadi, saudara ya. Sebab kuasa surga turun, luar biasa ini. Kalau kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Lagu ini sudah lama sekali. Saya bertobat tahun 79. Dan sejak bertobat saya diajar lagu ini. Dan setiap kali saya ingat lagu ini, saya bilang, Tuhan itu betul. Ketika kuasamu turun, sesuatu pasti, bukan mudah-mudahan, pasti terjadi. Sebab rohnya di tengah-tengah kita pada hari ini. Saya mau berdoa supaya rohnya melayani kita. Dan mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan. Dan Tuhan Roh Kudus, biar Engkau yang pimpin kami, Tuhan. Bahkan dalam doa kami. Karena kecuali Engkau pimpin kami, kami tidak tahu bagaimana seharusnya kami berdoa. Tuhan, Kau ajari kami. Ajari kami, Roh Kudus. Tiarabata syotokuru syata kalapata kaya. Santa kara sete kiremeti syotokuru musyata kara lapata kalapa. Kiara syotokuru sete kiremeti syata kalapata kaya. Kalau Engkau turun, sesuatu pasti terjadi, Tuhan. Sesuatu pasti terjadi. Sesuatu pasti terjadi. Pada beberapa orang dia sudah mulai mengajari Anda apa yang harus Engkau sampaikan kepada Bapamu yang di surga. Mulai belajar praying in the guidance of the Holy Spirit. Jangan berdoa dengan guidance kita sendiri. Praying in the guidance of the Holy Spirit. Satakara siti kuria patas santa kala takayara lama siti kiri. Tolong anak-anakmu Tuhan Roh Kudus. Tolong anak-anakmu Tuhan Roh Kudus. Pegang tangan hidup mereka. Tuntun langkah-langkahnya. Santo Kusyri, oh Tuhan, kami tahu Engkau rindu ada anak-anakmu yang dewasa. Tidak cengeng seperti anak-anak.
Tidak gampang patah semangat seperti anak-anak. Tidak gampang mutung seperti anak-anak. Tapi punya roh yang tegar tanpa dibuat-buat, kuat karena Engkau. Tolong Tuhan, hanya terjadi kalau kami mau mulai dipimpin oleh Roh-Mu sendiri.